Hai Sobat Bisik, ketemu lagi. Dan kali ini Bisik mengusung tema kenapa harus memilih PAUD Sang Tunas. Mau cerita? Dibisik aja. Kali ini saya sudah kedatangan guru cantik masih muda. Namanya adalah Miss Amel ya. Miss Amel adalah salah satu guru dari PAUD Sang Tunas atau nanti kita menyebutnya Sana School aja ya. Salah satu guru di Sana School dan spesialisasi di kelas playgroup ya atau KB, kelompok belajar. Nah, sebelum kita kelompok bermain ya. Kalau kelompok belajar mah itu mah mungkin di kursus nantinya ya. Oke, baik, kelompok bermain. Nah, misalnya kalau kelompok bermain itu rentang usianya dari usia berapa sampai berapa? Kalau di kelompok bermain itu rentang usianya dari 2 sampai 4 tahun. Kalau 2 sampai 3 itu masuk kelas toddler. Terus kalau 3 sampai 4 itu nursery. Oke. Jadi di PAUD Sang Tunas terbagi ya untuk kelas KB-nya itu ada toddler dan nursery. Selain umur, pembedanya apa lagi misalnya? Kegiatannya mungkin atau apa? Ya, biasanya kegiatannya sih kalau misalnya untuk toddler kan kita misalnya ada mewarnai gitu. Mungkin kalau yang di toddler kita langsung mewarnai tapi gambarnya nggak banyak. Kalau misalnya di nursery mungkin Amel bisa kasih dia menggambar dulu baru mewarnai. Kalau misalnya mewarnai aja gambarnya lebih banyak lagi. Oke ya, jadi ada pembedanya pasti ya Mam Sendet ya. Kenapa harus ditempatkan di toddler, kenapa harus ditempatkan di nursery ya. Jadi kegiatannya berarti disesuaikan dengan usia ya, dengan usia. Oke. Nah, misalnya udah berapa lama nih kerja di sini? Kayaknya sih kira-kira 5 tahun. 5 tahun. Pasti udah banyak nganterin anak pipis ya. Atau ngelap bekas pipisnya anak-anak itu udah pasti ya. Itu sudah sehari-hari belum muntah. Belum muntah, belum tantrum dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya Sobat Bisik ya. Sebenarnya metode apa yang dipakai oleh Sana School dalam pembelajarannya? Metode yang dipakai di Sana School itu sebenarnya pyramid of learning. Jadi pyramid of learning itu adalah pendekatan yang memfokuskan pada kegiatan perkembangan anak, misalnya seperti sensori. Terus sampai pada kemampuan belajar yang lebih kompleks. Kenapa kayak gitu? Kan pyramid of learning itu seperti segitiga gitu kan bentuknya. Selain tingkatannya, jadi tingkatan paling bawah tuh ada fondasi. Nah, kita yang perkuat tuh fondasinya dulu. Kenapa? Kalau fondasinya nggak kuat, gimana tingkatan selanjutnya kuat, gitu kan? Jadi kita yang ditekankan itu di fondasinya dulu. Gitu. Oke. Nah, kira-kira misalnya pada saat sebelum melakukan kegiatan-kegiatan itu, apakah orang tua diberikan gambaran dulu nggak? Misalnya kan mungkin kalau di sekolah-sekolah lain itu Mam Sendet ada parenting dulu tuh di awal tahun ajaran ya. Kemudian itu kira-kira ada nggak di Sana School seperti itu? Oh, ada dong. Kemarin sebelum kita memulai tahun ajaran baru itu kita ada parenting pertama. Jadi di parenting pertama itu ya itu dijelasin kita metode pembelajarannya seperti apa, terus kegiatan apa saja yang ada di Sana School ekstra. Ya seperti itu kurang lebih di awal parenting. Sebelum anak-anak sekolah. Ya, artinya Moms and Dad sebelumnya sudah diberikan gambaran ya. Jadi tidak buta peta. Kadang kan orang tua ya, saya sebagai orang tua juga berpikir sebenarnya anak-anak belajar apa sih di sekolah? Karena akan berpikirnya begini ya Mam Sendet, di playgroup, di KB, di TK itu paling kegiatannya cuma bermain doang gitu ya. Ada nggak seperti itu kan? Ya. Kita emang bermain tapi bermainnya tuh ya ada maknanya gitu loh, bermain bermakna gitu. Nggak yang cuman anakku cuma dikasih gini, enggak. Sebenarnya ada tujuannya. Kayak misalnya kita ada mainan kayak gini. Ini kan kayak mainan, ini kan cuma permainan gini doang ya. Tapi mereka di sini itu bermain untuk menstimulus vestibular keseimbangannya gitu. Terus ini juga ini agak sakit sih kalau misalnya anak-anak nginjek ini itu tuh untuk menstimulus taktil gitu. Taktil itu apa, Miss? Taktil itu indera praba. Ini sebenarnya dipakai sama kakek-kakek juga ya, sama nenek-nenek juga untuk pijat kaki. Oke. Itu kan sebenarnya tuh kan simpel-simpel aja ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dilakukan di rumah gitu. Cuman
karena masih banyak orang tua yang tidak paham ya bagaimana cara menstimulus anak-anak kita. Pembicaraan kita sudah semakin hangat nih, tapi sebelumnya kita rehat dulu ya. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Lanjut lagi. Nah, kali ini saya dan pasti juga Moms and Dad pengen tahu ya sebenarnya permainan-permainan ini tujuannya untuk apa? Tadi sih sudah sempat dijelasin sama Miss Amelia. Jadi ini papan jungkat-jungkit gitu atau apa namanya ini? Ya bisa dibilang kayak gitu Ya, sih. papan jungkat-jungkit ini untuk melatih vestibular ya. Keseimbangannya anak. Nah, vestibular atau keseimbangan. Kemudian ini yang akan diinjek oleh anak-anak yang memang agak sakit sih kalau Moms and Dad ini ya. Ini memang agak-agak sedikit dulu tajam gitu ya. Bukan tajam sih, cuman ya agak nusuk ke syaraf-syaraf kaki ya. Ini untuk pengganti grounding sebenarnya ya. Iya, kalau misalnya anak-anak jarang diajak grounding ke lapangan gitu. Misal kalau mau ngajak anak-anak ke lapangan grounding itu paling bagus. Jadi tapi ketika grounding itu sepatunya dilepas, sandalnya dilepas, jadi nyeker aja gitu. Biasanya kita ada kegiatan bulanan ke lapangan setiap minggu kedua atau ketiga gitu, kita ajak anak-anak ke lapangan bermain di sana nyeker. Tapi karena kemarin cuacanya tidak mendukung, kadang hujan lagi enggak, jadi kita cancel dulu kegiatan di lapangan. Tapi tidak putus akal, guru-guru Sang Tunas adalah perlengkapan seperti ini ya, peralatan seperti ini. Ini fungsinya untuk melatih taktil, ya taktil. Nah ini apa ini? Oke, kalau ini namanya beats. Biasanya Okay. kalau yang ukurannya besar kayak gini itu untuk anak-anak KB atau TKA. Kan ini agak besar, cuman agak kecil itu untuk TKB karena mereka sudah lebih terorganize lah kalau main gitu. Miss, tapi ini apa tidak akan berbahaya buat anak-anak Miss? Takutnya kan Oh, kita kasih penjelasan dulu. Ini adalah beat tidak untuk dimakan seperti itu. Kita juga bermain ngawasin anak-anak biar nggak sampai dimakan. Jadi ini itu tujuannya untuk menstimulus motorik halus, eye and hand coordination. Jadi kan mereka tuh tangan satu pegang, satunya ini dimasukin ke sini. Mereka melihat lubangnya ini biar masuk gitu. Karena kadang-kadang anak yang KB itu masih bingung, dia ini gimanain Miss Amel, kok aku nggak bisa masukin tangannya mesti kayak gini gitu. Untuk menstimulus fokusnya juga bisa gitu. Apakah ini bisa juga jadi persiapan nantinya dia untuk pegang pensil? Oh ya tentu, kan kita menulis. Kita ada menulis dan membaca kan juga kita lihat harus fokus gitu kan. Jadi sebelum anak-anak belajar membaca sama menulis, ya persiapannya ini dulu, menstimulus motoriknya gitu. Ya itu ya Moms and Dad ya, ini adalah baru sebagian bentuk atau alat untuk menstimulus motorik dan sensorik anak ya. Nah tapi misalnya gini loh Miss Amel, kan sekarang itu banyak anak-anak yang ada sedikit keterlambatan dalam bicara ya. Nah di PAUD Sang Tunas itu ada nggak bentuk stimulus oralnya? Ada, biasanya kita kasih meniup, ya sih lebih sering meniup. Misalnya kita juga kasih tahu mungkin untuk dikurangi screen time atau sering-sering diajak ngomong di rumah gitu. Dan kalaupun kita ajak ngomong, pengucapannya harus jelas. Gitu. Nah ini sudah dijelaskan nih ya bentuk stimulasinya seperti ini. Saya pengen tahu juga nih sama Miss Amel. Bisa nggak disebutkan contoh kegiatan apa aja sih yang ada di PAUD Sang Tunas? Apakah ada outing, apakah ada cooking class gitu ada? Ada. Cooking class itu biasanya setiap akhir bulan. Jumat hari terakhir di setiap bulan itu. Terus outing juga ada, kita ada outing per kelas. Outing per kelas itu kita sebutnya outing kecil aja sesuai dengan proyeknya kelas masing-masing. Misalnya kemarin kayak Amel kelas KB kan ngebahas tentang ikan. Anak-anak Amel tuh pengen pelihara ikan, jadi kita outingnya ke pasar burung. Terus kalau TKA itu mereka kemarin belajar tentang hewan dan akhirnya bahas tentang penyu. Mereka tertarik sama penyu. Miss Abri ngajain mereka outing ke Pulau Penyu. Terus kalau TKB kemarin itu belajar tentang alam sepertinya tentang alam. Jadi outingnya itu
ke Kintamani Museum Geopark. Iya, kalau outing besar ada setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Betul. Sudah paket lengkap ya di PAUD Sang Tunas. Terus selain itu misalnya, apakah ada keterlibatan orang tua di dalam kegiatan? Oh, ada keterlibatan orang tua. Misalnya kayak kita ada PWMG, itu kayak komite dari orang tua gitu. Terus sama biasanya kita ada kegiatan di P5. P5 kemarin itu kita melibatkan orang tua. Kayak tahun lalu juga kita melibatkan orang tua. Pernah anak-anak buat batik, kita melibatkan orang tua ikut juga. Terakhir kemarin yang ogoh-ogoh. Kita melibatkan orang tua dan anak supaya mereka bondingnya dapat. Kemarin kita ke anak-anak dan orang tua tuh ke sekolah untuk dari sketsa buat ogoh-ogoh dulu, terus kita menyiapkan barang-barang disiapkan oleh sekolah, cuman anak-anak yang bikin sama orang tua gitu. Berarti kalau sudah mau menyekolahkan di Sana School, orang tua harus menyiapkan waktu ya. Betul. Atau menyediakan waktu untuk ada interaksi antara orang tua dan anak dan orang tua dengan guru ya. Dan yang terpenting adalah moms and dad harus ada bonding ya. Tadi yang seperti Miss Amel sebutkan, harus ada bonding antara orang tua dan anak. Dari tadi tuh ngomongin masalah kegiatan, kita tuh belum nanyain di PAUD Sang Tunas itu ada kelas apa aja Miss Amel? Di PAUD Sang Tunas itu ada kelas KB, kelompok bermain tadi, terus ada kelas TKA, TKB, sama lagi satu kita ada kelas SID. SID itu Sensory Intelligent Development. Itu nanti kegiatan fokus di sensori dulu. Oh begitu. Kalau di SID kelas itu berarti belum masuk ke unsur kognitif? Belum. Karena kita lihat juga anaknya kan. Kalau misalnya anak itu sensori motoriknya sudah bagus, mungkin kita bisa arahkan untuk ke KB. Tapi kalau misalnya belum, kita stimulus lagi gitu. Seperti saya bilang tadi, paketnya paket lengkap sudah di Sang Tunas ini ya, di PAUD Sang Tunas ini. Kemudian Miss Amel, saya mau tahu juga nih, nilai yang paling menonjol sehingga orang tua tuh akhirnya mikir, oh Sang Tunas lebih bagus nih dibandingin sekolah lain. Akhirnya orang tua akan memilih, kayaknya aku milih Sang Tunas aja deh buat sekolah anak-anak. Kira-kira kelebihannya apa dari PAUD Sang Tunas itu? Kita nggak cuma belajar tentang kognitifnya aja, tapi kita lihat juga bagaimana anak sehingga kita bisa stimulus. Misalnya ada yang sensori motorik masih kurang, kita stimulus dulu supaya kognitifnya, pondasinya lebih kuat sehingga kognitifnya lebih bagus. Terus kita di sekolah juga ada pembelajaran komputer. Ya, yang setiap hari kan setiap hari Senin. Itu anak-anak belajar tentang paint dulu sih kalau nggak salah, paint dulu. Kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa menggunakan laptop dan mouse, itu mereka akan belajar coding. TK sudah belajar coding, saya aja nggak ngerti kayak mana, buat apa gitu, penasaran, sekolahin aja di Sang Tunas. Itu tadi kelebihannya, ada stimulus untuk sensorik dan motorik sebagai bentuk kesiapan nanti dia ke kelas yang lebih tinggi lagi ya. Terus yang kedua ada coding. Ada lagi apa lagi? Nih kita punya ini. Ini kayak apa? Ini kayak robot gitu sih. Boleh dilihatin nih Samuel, ini sebenarnya apa boleh. Ini kemarin, ini sebenarnya Telbot itu untuk anak TKB. Kenapa? Karena ya supaya mereka mainnya kan sudah lebih terkontrol. Jadi ini untuk anak TKB. Lebih bagus. Ini ya? Iya, mereka tuh kemarin kalau nggak salah TKB tuh belajar tentang Google Maps gitu kan, tentang rumah, letak rumah gitu, tentang letak rumahnya anak-anak tuh di mana. Terus nanti ini tuh bisa ditaruh, misalnya naruh rumahnya Danan di sini, rumah Diandra di sini, rumahnya Z di sini. Nanti coba arahin robotnya ke rumahnya Danan gitu, berapa langkah yang harus diambil gitu. Jadi pakai robot ini ya kelihatannya mungkin bermain, mainnya gitu-gitu aja ya Miss, enggak, tapi dari situ kan mereka belajar arah kanan kiri kayak gitu. Terus mereka juga numbernya juga belajar, kan kayak berapa langkah maju kayak gitu kan. Gitu. Literasinya juga karena mereka harus lihat
tulisan rumah danan kayak gitu. Oh, di sini gitu. Oke. Ya, jadi semuanya masuk, kemudian iya. STEAM-nya juga di sana. Iya. Berarti memang ya orang atau orang tua seringkali ngeliatnya cuma main-main aja. Jangan salah. Dari bermain juga kita bisa dapat belajar ya. Jadi yang seperti misalnya terangkan tadi, dia jadi mengerti arah, ya, mengerti apa nama tadi posisi ya, Iya, posisi. posisi. Ini terus dari literasinya juga nanti dia akan paham. Boleh ditunjukin kayak gimana misalnya Boleh, bentuk nggak, maksudnya bentuk robotnya aja. Oh, oke. Kayak gini sih. Oke. Itu matanya. Oh, oke. Nah, jadi kalau udah anak-anak main ini itu, kemarin kita ada pameran tuh di Gedung Dharma Negara Alaya itu kan ada ini. Mereka tuh pada excited banget lihat ini. Anak-anak SD lah, anak yang datang berkunjung tuh. Jadi pengen main terus gitu. Sudah mantap ini sebenarnya ya, TK udah belajar coding, udah belajar robot. Jadi nggak cuma main naik turun perosotan aja sekarang Mam Endet ya. Jadi sudah mulai mengikuti teknologi yang sudah ada. Masih ada sih yang mau kita omongin lagi, sebentar lagi kita rehat dulu ya. Lanjut lagi ya, masih belum selesai nih obrolan kita sama Miss Amel. Miss Amel, tadi kan udah diterangin ya bentuk kegiatannya seperti apa. Nah kira-kira ada nggak sih report kepada orang tua? Maksudnya hari ini anak-anak tuh belajarnya ini, kegiatannya ini, ada report? Oh ada dong, kita itu pakai aplikasi untuk report. Kita ada report sehari-hari. Setiap misalnya hari ini sekolah, hari ini ada report. Terus ada report yang 6 bulan sekali. Kalau report sehari-hari itu kita pakai aplikasi Kelas Dojo. Jadi di Kelas Dojo itu Amel bisa buat report, fotonya anak-anak dikirim, habis itu kasih keterangan kegiatannya apa aja. Jadi orang tua bisa lihat lah kegiatannya anak-anak di sekolah ngapain aja. Ada aplikasi Kelas Dojo itu bisa komunikasi dua arah dengan orang tua? Bisa, orang tua bisa komen. Kan kita kirim foto tuh misalnya hari ini Aneta sedang mewarnai gitu. Kita upload ke Kelas Dojo itu, nanti sama Aneta bisa komen. Makasih Miss, atau misalnya seru sekali kayak gitu. Pokoknya orang tua bisa komen. Gitu. Berarti ada komunikasi dua arah ya, ada komen-komenan dari orang tua juga. Oke, itu yang report harian. Kemudian yang report per 6 bulan itu bentuknya? Oh, kita kayak rapot gitu sih ya. Jadi kegiatannya anak-anak kita kasih foto dulu, foto kegiatannya anak-anak itu nanti kita jelasin ini fotonya ngapain aja gitu, perkembangan apa aja yang sudah anak-anak bisa lakukan kayak gitu. Misalnya juga kita ada pemberitahuan orang tua mohon untuk distimulus lagi untuk perkembangan ini kayak gitu. Oke. Berarti komunikasi dengan orang tua juga lancar ya di PAUD Sanktunas ini. Kemudian ada kegiatan akhir tahun misalnya? Kita ada kegiatan akhir tahun itu outing besar yang kita sudah sampaikan dari parenting pertama itu. Kita ada outing besar, terus nanti di semester 2 kita ingetin lagi berapa bulan sebelum outing besar juga kita ada parenting dulu untuk lokasinya di mana supaya sama-sama enak lah gitu. Ada satu lagi sih saya sempat baca juga ya Mama Sender, di brosurnya PAUD Sanktunas itu ada fingerprint analisis. Itu sebenarnya apa? Jadi intake finger itu untuk mengetahui karakter dasarnya anak. Misalnya kalau karakternya seperti ini, cara mengatasinya seperti ini, supaya orang tua juga tahu, biar nggak anakku nakal ya ternyata begini kan. Kita juga biar tahulah penanganannya kayak gimana yang benar gitu. Biasanya itu di awal semester ya baru anak-anak masuk itu kan kita sudah intake finger. Oke, jadi memang sudah paket lengkap banget Mams Endet di PAUD Sanktunas ya. Jadi tidak hanya penglihatan kasat mata aja gitu ya. Jadi juga dilihat juga karakter dasarnya sehingga wow gitu ya. Jadi guru-guru PAUD Sanktunas ini pasti tahu karakter dasar masing-masing anak ya, sehingga cara memperlakukannya tepat sesuai dengan karakter dasar anak masing-masing. Oke, sudah cukup jelas banget gitu ya. Sebenarnya di PAUD Sanktunas itu ada apa aja, kelebihannya apa, itu semua sudah dijelaskan sama Miss Amel. Tapi kalau Moms and Dad perlu informasi yang lainnya, boleh nih nanti ya hubungi administrasi kami di nomor ini ya. Nah, Moms and Dad, semoga apa yang kita sampaikan saat ini dengan saya Miss Ajeng dan juga Miss Amel dapat memberikan sedikit ilmu untuk Moms and Dad sekalian. Jadi untuk Moms and Dad yang masih bingung
mau nyekolahin anak di mana? Ini tahun ajaran baru sudah deket. Jangan ragu, PAUD Sang Tunas aja. Nanti pasti dikasih free trial ya. Dikasih free trial untuk putra-putri moms and dad yang pengen tahu bener nggak sih apa yang diomongin sama Miss Amel saat ini, kegiatannya betul apa tidak sih? Yuk ikutin free trialnya. Jangan lupa hubungi administrasi kami. Sampai jumpa moms and dad. Terima kasih ya. Bisik, mau cerita? Dibisik aja. Dah.